وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ummahat dan juga para bapak yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini membahas tafsir surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 dengan izin Allah Ta'ala, dan metode kita sama seperti metode bulan sebelumnya, yaitu menjabarkan kata per kata, ayat per ayat, kemudian kata per kata, atau faidah per faidah dalam satu ayat. Surat Al-Falaq, surat yang tentu saja masyhur dan telah dihafalkan oleh kita semua, alhamdulillah, dan merupakan salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca baik di beberapa waktu setelah salat subuh maupun maghrib, atau 5 waktu salat, ataupun dibaca di waktu pagi dan petang, atau bisa juga sangat baik untuk dijadikan sebagai surat bacaan ruqyah, baik penyakit fisik maupun penyakit disebabkan oleh jin dan beragam lainnya dari kebaikan dan keberkahan surat ini. Belum lagi kandungan maknanya yang begitu luas agar kita memahami di antara dimensi kehidupan atau di antara bagian dari kehidupan kita yang boleh jadi bersentuhan dengan keburukan, dengan malam hari, dengan kegelapan, dan juga dengan sihir, juga dengan hasad, dengki atau iri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita tunaikan di kajian ini sebagai kebaikan untuk dunia dan juga pemberat untuk dunia dan akhirat, dan pemberat mizan neraca hasanat kita di akhirat nanti. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, atau juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad, berkata Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Abdullah bin Khubayb nama sahabatnya. Beliau bercerita, asabana tashun wa zulmah. Asabana tashun wa zulmah. Kami terkena hujan rintik dan juga kegelapan malam. Fantazarna Rasulullah SAW yakhruj. Kami menunggu Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah pun keluar untuk sholat bareng kami di masjid. Dan beliau pun berkata, "Qul," katakanlah. Maka aku, yaitu Abdullah bin Khubayb, berkata, "Ma aqul," apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Maka kata beliau SAW, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain." Katakanlah qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, bacalah itu. Dan 2 surat qul
qul a'udzu, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Hina tumsi wa hina tusbihu thalatha. Ketika engkau di pagi hari, di sore hari 3 kali, di pagi hari 3 kali. Yakfika kullu syai. Ya, jadi itu akan pembacaan surat tersebut akan mencukupimu segala hal. Mencukupi rezekimu, ya. Mencukupi kebutuhanmu, mencukupi keamanan dan kenyamanan harimu. Membaca zikir pagi petang, atau minimal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali pagi 3 kali petang, ba'da subuh dan juga ba'da asar sampai maghrib. Belakangan saya mau tanya ini ibu-ibu, sekarang harga minyak goreng berapa? Yang dulu 14.000 yang waktu itu, sekarang jadi berapa? 28 lagi. Nggak ada lagi 14 ribuan, Bu. Indomaret gimana Indomaret? Udah nggak ada lagi ya? Taib. Di video kan, di beberapa video Indomaret atau Alfamart itu masih tutup kan? Pagi hari masih tutup, betul-betul tutup. Tapi pegawainya udah di dalam. Dan ternyata sudah ngantri bejibun dari hamba-hamba Allah, ya. Dan itu bejibun ngantri beda kisaran paling 10.000 dari harga aslinya, kalau nggak salah, ya. Cuman beda 10.000 per kemasan gitu, sekitaran itu ya. Nah, masih tutup tuh di nomornya. Lalu ketika baru dibuka sedikit, itu berhamburan, udah kayak kumpulan ikan bandeng ya, dikeluarin dari box apa gitu, ya, terutama kaum hawa ya, ibu-ibu, karena mereka yang paling memiliki kepentingan. Berhamburan, dan itu tutup lagi pun masih penuh sekali, masya Allah. Dan mereka mungkin ngantri bisa aja setengah jam sebelumnya, bahkan 1 jam. Itu hanya demi apa? Minyak goreng. Masya Allah. Ujungnya hanya demi apa? Perut. Manusia itu kalau udah urusan perut, khawatirnya luar biasa. Padahal kalau misalnya dia zikir pagi petang, dicukupi sama Allah. Hatta dia nggak dapat minyak goreng 14.000. Dan itu sisa apa? Cuman berapa sisa apa namanya, marginnya berapa sih? 10 atau 15.000 daripada harga aslinya, ya. Dan ajaibnya juga ada banyak orang-orang yang di atas standar kekayaannya, maksudnya kaya, tapi masih betul-betul memburu hal-hal seperti ini, padahal dia mampu beli harga normal. Lihat kemarukan dan kerakusan. Atau sebelum dari itulah, yang mana terjadi euforia pembelian bir brand, susu beruang di zaman Omicron belum tercipta, ya, zaman Delta, ya. Nah, itu zaman ketika saya juga kena juga itu, lagi kena itu bulan Juli ya 2021. Itu kita lihat videonya, baik di swalayan, minimarket habis, bahkan di swalayan besar sudah ada beberapa pack banyak dari bir brand apa sih namanya? Ya, dari susu beruang. Bahkan itu bukan susu beruang beneran. Kalau beneran itu susu beruang, mahal harganya dan mati itu orang yang ngambil susunya. Iya. Ya. Jadi itu susu sapi atau misalnya susu murni biasa. Tapi kemudian karena klaim sebagian orang itu bisa menyembuhkan COVID, maka mereka lebih mengkiblatkan hati dan juga tawakal kepada susu, tidak kepada Allah. Seandainya mereka memang tawakal kepada Allah, pasti mereka akan lebih mendekatkan diri kepada Allah di masa pandemi. Tapi kita lihat orang-orang banyak yang lisannya saja tawakal, hatinya itu ke dunia, wasilah dunia, ke susu, ke minyak goreng, dan seolah-olah kalau enggak dapat susu mati dia. Seolah-olah kalau enggak dapat minyak goreng maka bentar lagi akan nulis wasiat mungkin. Enggak. Padahal itu semua
apa? Hanya wasilah dan Allah yang mencukupkan. Maka di sini pelajarannya. Yakfika kullu syai. Membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali tiap pagi petang itu mencukupi segala sesuatu yang kamu butuhkan. Tapi ingat, yang kita merasa butuhkan belum tentu bagi Allah itu kebaikan. Maka kadang-kadang Allah tahan. Apa yang menurut kita itu kebutuhan kita, ternyata belum tentu bagi Allah itu adalah kebutuhan buat kita, melainkan itu hanyalah permainan hati kita mungkin atau bisikan syaitan yang Allah Ta'ala tidak mengabulkannya, tapi Allah ganti dengan yang terbaik. Iya. Taib. Kemudian juga dalam hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, Rasulullah pernah berkata kepada beliau, "Qul, katakanlah wahai Uqbah." Maka kata Uqbah, "Apa ya Rasulullah yang harus aku katakan?" Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, bacakan surat atau 3 surat tersebut. Faqara'ahunna Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membaca ketiganya. Kemudian beliau berkata, "Lam yata'awwadzin nasu bimithlihin." Orang-orang itu tidak ada yang sepantar dalam ta'awudz dengan 3 itu. Artinya powerful orang itu dengan ta'awudz dengan 3 itu, atau membaca 3 surat tersebut, maka orang tersebut akan memiliki kekuatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau misalnya kita melihat atau ada orang awam ngaji tidak, kemudian dibaca ayat kursi, baca 3 qul ini, kemudian bahkan azan di depan setan yang menampakkan dirinya atau menampakkan wujud anehnya kepadanya, dan ternyata setan tersebut malah ketawa ketiwi. Gimana kira-kira? Ini ada beberapa kemungkinan. Imma emang dia bacanya gak benar, imma dia baca benar tapi gak dari hati membacanya juga, imma dia membaca benar tapi dia pun punya khadam untuk itu, atau baca yang nggak benar, nggak ngerti bacaannya, belepotan dan juga ketakutan. Makanya setan juga ngelihat, ya ini orang mah bacanya doang, dia mah nggak ada isinya gitu. Makanya setannya makin berani. Ya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita khawatir akan sesuatu, baca ini. Takut akan setan, tidak usah takut, baca ini. Allah akan mencukupi perlindungannya. Allah akan mencukupi perlindungannya. Begitu juga dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau beliau merasa sakit, mengeluhkan ada sakit gitu, maka qara'a ala nafsihi bil mu'awwidhataini wa yanfith. Maka Rasulullah SAW akan membacakan untuk dirinya pribadi dengan 2 surat mu'awwidhataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan yanfith, meludah kecil gitu. Ya, falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi. Ketika sakitnya Rasulullah itu semakin keras, maka akulah yang membacakan untuknya, yaitu Aisyah yang membacakan. Aisyah yang meruqyah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan disyariatkannya meruqyah orang, dianjurkannya meruqyah orang. Dan di sini juga ada dalil atau ada petunjuk isyarat bahwasanya ketika seseorang kalau dia meruqyah mandiri, nggak bisa dalam artian dia akan kesakitan dan bacaannya akan belepotan, maka boleh dia minta orang lain untuk membacakan untuknya. Dan ini tidak termasuk pada hadis yang tidak masuk surga, yang pada hadis yang orang yang minta ruqyah keluar dari golongan masuk surga tanpa hisab, tidak. Ya, hadis tersebut ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya itu untuk orang-orang yang memang dia tidak bertawakal kepada Allah, atau orang-orang yang tidak ada apa-apa atau belum mencoba untuk meruqyah mandiri, dia sudah minta diruqyah. Karena pada asalnya hukum istirqa, hukum minta ruqyah itu makruh, tidak sampai haram. Baru sampai haram ketika apa? Ketika dia tidak bertawakal kepada Allah. Ya, makruh. Tetapi dalam kebutuhan seperti ini, kalau dia ruqyah mandiri, dia nggak memungkinkan dan bacaannya akan ngawur serta akan merasakan makin sakit dan perih, maka boleh dia minta sama orang, tolong bacakan buat saya. Boleh. Ya, boleh seperti itu, Mahat atau para bapak sekalian. Ya. Wa amsahu anhu biyadih. Dan dalam ruqyah itu aku pun
mengusap bagian sakit tersebut melalui tangannya Rasulullah. Jadi Aisyah pegang tangannya Rasulullah dan tangan Rasulullah lah yang langsung ke kulit bagian yang sakit itu. Raja barakati. Taib. Kemudian ada juga hadis dari Sahihain, dari Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi dari Yahudi Bani Zuraiq namanya Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam ini menyihir Rasulullah dan kena. Ini menunjukkan bahwasanya kena sihir bukanlah suatu aib pada asalnya. Tidak mesti kena sihir itu berupa tidak mesti kena sihir itu adalah suatu aib. Karena Rasulullah SAW pernah kena, bukan pernah disihir saja, sampai kena hatta yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa la yaf'aluh. Sampai dikhayalkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pada saat itu berhalusinasi. Dan orang-orang yang kena sihir itu kerap kali ketika kenanya dia berhalusinasi melihat sesuatu. Ya, di sini ya seolah-olah beliau merasa telah melakukan sesuatu dan beliau tidak melakukannya. Jadi kacau, bingung, banyak halusinasi di situ. Maka seterusnya begitu dan juga akhirnya ketahuan buhulnya, yaitu semacam sisir dan benang-benang dan semisalnya yang diikat di suatu batu di dalam sumur Dhi Arwan namanya. Namun tentu dalam proses ruqyah, yaitu ada pembacaan ayat-ayat Allah, di antaranya qul a'udzu birabbil falaq. Lebih-lebih qul a'udzu birabbil falaq ini sangat erat kaitannya dengan sihir. Kalau qul a'udzu birabbin nas kaitannya dengan godaan syaitan, bisikan syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq itu ada kaitan dengan sihir, hasad dan juga kegelapan malam. Qul huwallahu ahad itu kaitannya la ilaha illallah. Ya. Taib. Jadi seperti itu. Nah, maka di pelajaran kali ini kita mungkin akan sedikit atau banyak membahas tentang masalah-masalah berkaitan dengan itu, yaitu sihir dan juga syaitan atau jin. Kita mulai dari ayat pertama, umat sekalian dan bapak-bapak sekalian. Kata Rabb kita azza wa jalla, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbnya al-falaq. Di sini pembahasan tentang qul, tentang Rabb itu sudah berlalu di bulan lalu. Kita sekarang hanya bahas di ayat pertama satu pembahasan, yaitu makna al-falaq. Makna al-falaq. Ya. Al-falaq boleh kita gariskan, ada kita ringkas, ada 4 makna. Ada 4 kemungkinan makna di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq ada 4 kemungkinan makna. Kalau di terjemahan biasanya di terjemahan apa? Waktu subuh. Itu makna ketiga yang akan kita sebutkan. Yang paling pertama makna falaq adalah sijnun fi jahannam, yaitu suatu penjara di jahannam. Jadi di jahannam nanti ada penjara. Nauzubillah min dzalik. Di jahannam ada penjara. Ya, ini perkataan dari Ibnu Abbas. Ada juga perkataan Ubay bin Ka'ab bahwasanya masih di nomor pertama, ya, masih di makna pertama yang sejenis, bahwasanya falaq itu adalah baitun fi jahannama idza futiha saha ahlun nar bin harrih. Yaitu falaq adalah suatu rumah di jahannam, ketika pintunya dibuka maka para penghuni neraka semuanya berteriak saking panasnya itu kerasa. Jadi di dalam jahannam itu ada rumah. Nah, rumah tersebut, bait tersebut tertutup. Nah, kalau misalnya dibuka pintunya, maka penghuni jahannam itu mereka berteriak saking panasnya mereka merasakan percikan atau efek dari pembukaan pintu rumah tersebut. Tapi ini bukan hadis Nabi. Ingat, ini bukan hadis Nabi. Ya, ini bisa jadi Israiliyat. Ya. Itu makna pertama dari apa? Dari falaq. Ada juga yang mengatakan bahwasanya falaq masih sejenis dengan nomor pertama, wadin fi jahannam, yaitu suatu lembah di jahannam. Sama seperti wail. Wail itu juga sebagian ulama ahli tafsir mengatakan wail itu adalah lembah di jahannam. Wailul lil mutaffifin, wailul lil dan seterusnya.
Al-Falaq juga begitu namanya. Suatu lembah di Jahannam itu perkataan Al-Kalbi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Abdullah bin Umar menafsirkan Al-Falaq ini adalah syajarah finnar, yaitu pohon di neraka. Ini masih seputar makna-makna yang pertama, ya. Ada yang mengatakan itu penjara, ada yang mengatakan itu rumah, ada yang mengatakan itu lembah, ada yang mengatakan itu adalah pohon. Sa'id bin Jubair seorang tabi'i mengatakan bahwasanya falaq itu artinya jubbun finnar, yaitu sumur di neraka. Sumur di neraka. Dan ada riwayat Israiliyat bahwasanya ada sumur di Jahannam yang mana Jahannam itu berlindung kepada Allah dari jeleknya sumur yang ada pada Jahannam. Ya. Dari Jahannam itu ada sumur. Ini Israiliyat ya, jadi nggak 100% benar. Jadi di Jahannam ada sumur dan Jahannam itu sendiri berta'awudz, berlindung kepada Allah dari jeleknya sumur tersebut. Ya. Dan di dalam sumur tersebut nanti ada ular, yang mana sumur tersebut berlindung kepada Allah dari jeleknya ular tersebut yang ada di dalam sumur itu. Ya, tapi ini riwayat Israiliyat atau hadis, walaupun hadis ini hadis dhaif atau palsu. Ya, tapi wallahu a'lam, naudzubillah, tetap jeleklah pokoknya lah. Kemudian yang kedua, makna dari falaq. Ada yang mengatakan di antara ulama bahwasanya falaq adalah ismun min asma'i jahannam, nama lain dari jahannam. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, yaitu qul a'udzu birabbi jahannam. Ya Allah, katakanlah saya berlindung kepada pemilik neraka jahannam yang dinamakan falaq. Neraka jahannam dinamakan falaq. Ini ada pembangunan atau apa ini sebenarnya? Ada pembangunan, Pak? Hah? Masjid juga? Hah? Bagian masjid juga? Oh, nggak di setting untuk pause gitu nggak? Nggak, maksudnya kalau memang ini udah izin sama DKM, tentu semestinya DKM memerintahkan untuk pause dulu untuk pekerjaan. Apa gunanya kemudian kita ngaji kalau tidak di pause? Karena ceramah versi mereka lebih kedengeran dibandingkan ceramah saya ini. Iya. Baik, kemudian makna ketiga dari al-falaq yaitu as-subuh, waktu subuh. Makna ketiga adalah waktu subuh. Ya. Nah, dan inilah makna yang masyhur. Makna yang masyhur, dan ini juga pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas juga dan lainnya dari para sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Jabir bin Abdullah mengatakan begitu. Begitu juga dengan Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Qatadah dan seterusnya dari ulama tabi'in. Mereka mengatakan bahwasanya al-falaq di sini maknanya adalah as-subuh, waktu subuh. Al-falaq artinya waktu subuh. Dan ini yang paling populer dan mungkin inilah yang paling benar. Mungkin inilah yang paling benar. Dan juga ada yang mengatakan di antara ulama bahwasanya makna masih al-falaq, bahwasanya makna al-falaq itu adalah al-jibal was-sukhur tanfaliqu bil miyah, yaitu gunung-gunung atau batu-batu besar yang bercelah-celah dengan air. Bisa dipahami enggak ini? Jadi falak itu kan seperti ada pembelahan, pencelahan. Nama falak itu maknanya pembelahan, pencelahan. Ini ibarat ada bukit-bukit dan memancar dari celah-celah batu-batu itu air. Maka kejadian tersebut dinamakan falak. Iya, kejadian tersebut dinamakan falak, yaitu berpancarnya keluarnya air dari bebatuan dari celah-celah batu itu. Ini namanya falak karena ada infilaq, yaitu insyiqaq. Insyiqaq artinya apa? Terbelah-belah. Terbelah-belah. Idza as-samaa'u insyaqqat, insyiqaq, yaitu terbelah-belah, langit terbelah-belah. Ya. Kemudian syaqqatil ard, yaitu bumi terbelah-belah. Jadi terjadinya terbelah-belah batu tersebut dengan adanya air yang keluar darinya.
Ini namanya falak. Ya, ini perkataan sebagian ulama. Tetapi yang lebih tepat mungkin tadi falak adalah waktu subuh. Kembali aja ke situ karena itulah yang paling relevan dengan ayat 2, 3, 4, 5. Paling nyambung dengan ayat 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada pendapat lain tentang makna al-falak, tetapi kita tidak perlu untuk membahas lebih jauh lagi karena kalau saya bahas ya satu sesi kajian selesai, itu cuma membahas lafal al-falak doang ya. Baik, kemudian ayat kedua ikhwan, ada ummahat. Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, apa makna syarr? Pembahasan kedua, apa maksud dari ma khalaq? Ya, jadi apa makna syarr, dan pembahasan kedua, apa maksud? Bukan makna saja, apa maksud dari ma khalaq? Maksud dengan makna di sini saya bedakan. Ya, karena makna ini udah definisi bahasa aja maknanya apa. Tapi kalau maksud itu sebenarnya tujuannya apa dari makna tersebut. Taib, min syarri ma khalaq, saya berlindung kepada Tuhannya waktu subuh daripada apa? Daripada keburukan apa yang Dia ciptakan. Maka syarr di sini maknanya adalah keburukan. Ya. Syarr artinya adalah keburukan. Jamak dari keburukan, jamak dari syarr adalah syurur. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Syurur, keburukan. Ya. Sama, keburukan itu juga sayyi, itu keburukan, qabih keburukan, wakhim keburukan, dan seterusnya, banyak keburukan dalam bahasa Arab. Ya, syarr. Ya. Jadi syarr ini keburukan, maka saya berlindung kepada Allah dari keburukan ma khalaq. Keburukan apa yang Dia ciptakan. Di sini ada dua makna. Ada dua kemungkinan makna. Makna pertama, makna ma khalaq di sini apa yang diciptakan itu makna, khalas, ini makna. Tapi ada dua kemungkinan maksud. Apa yang dimaksud dari apa yang Allah ciptakan dari keburukan ini? Yang pertama, ada yang mengatakan di antara ulama, ada tiga makna. Yang pertama, ma khalaq di sini adalah iblis dan anak buahnya. Iblis dan anak buahnya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri iblis wa dzurriyyatihi. Saya berlindung pada Allah Rabbul Falaq dari iblis, daripada iblis dan anak buahnya. Iya. Maka relevan sekali kalau misalnya dengan makna ini, relevan kalau misalnya surat ini jika surat ruqyah. Ya. Dari berlindung daripada iblis dan anak buahnya. Jadi iblis punya anak buah. Dan seluruh syaitan dari kalangan jin yang kafir itu semua anak buahnya iblis. Juga kalau misalnya pun syaitan dari kalangan jin muslim yang fasik, maka itu juga meniru anak buahnya iblis. Ya, jadi kadang-kadang ada jin muslim tapi fasik, sama seperti manusia. Manusia muslim tapi fasik, iseng. Sama. Manusia suka ngeprank jin, jin juga lebih suka, jin lebih iseng lagi. Bahkan jin itu lebih banyak isengnya dan tugasnya memang itu untuk mereka yang bandel. Bismillah. Nah, itu yang pertama, maksud pertama dari ma khalaq. Ya, maksud kedua, jahannam. Karena jahannam ini jelek, buruk. Min syarri jahannam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri jahannam. Saya berlindung pada Allah dari keburukan jahannam. Ini makna kedua. Makna ketiga, ini makna umum. Kalau tadi makna pertama dan kedua itu khusus. Yang pertama itu iblis dan antek-anteknya. Yang kedua yaitu lebih khusus lagi yaitu jahannam. Adapun yang ketiga, segala apapun yang buruk, baik itu berupa musibah, baik itu berupa jin, baik itu berupa binatang yang memberi mudarat atau binatang yang menyakitkan atau membunuh, termasuk juga ataupun itu jahannam, ataupun keadaan
yang tidak enak, maka itu semua masuk ke dalam ma khalaq, syarri ma khalaq. Ya, jadi itu yang lebih tepat insyaallah. Coba kalau kita lihat di terjemahan pada umumnya bagaimana mereka menerjemahkannya. Kalau untuk min syarri ma khalaq, terjemahannya adalah dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dan ini umum, bisa saja itu jin, bisa saja itu binatang, bisa saja itu manusia. Min syarri ma khalaq, ya, bisa saja itu keadaan juga, ya, musibah dan seterusnya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi sekarang berarti ada keburukan. Keburukan di sini ada pada mana? Ada pada siapa? Apakah keburukan ini ada pada makhluk tersebut, atau keburukan ini ada pada perbuatan Allah, penciptaan dari Allah? Yang buruk ini sebenarnya makhluk tersebut, atau yang buruk di sini adalah perbuatan Allah, atau dua-duanya? Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Maka keburukan yang disebutkan di sini, keburukan A hanya ada pada makhluk yang buruk tersebut, B keburukan tersebut ada pada makhluk yang buruk tersebut dan pada perbuatan Allah, atau C keburukannya ada pada perbuatan Allah. Maka yang benar yang mana? A, keburukannya hanya ada makhluk tersebut. Adapun pada perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Semua perbuatan Allah itu baik. Tapi bagaimana menjawab? Takdir Allah kan katanya ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk, sahih. Takdirnya khairihi wa syarrihi, ada yang baik dan yang buruk. Lalu apakah perbuatan Allah mentakdirkan itu buruk? Bukan. Yang buruk di sini adalah takdirnya, yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan, baik peristiwa atau makhluk. Itunya yang buruk tuh. Contoh, terjadi tabrakan. Ini takdir buruk bukan? Takdir buruk. Yang buruk itu takdirnya atau perbuatan mentakdirkan? Takdirnya, yaitu apa yang ditakdirkan ini yang buruk. Konteks ini yang buruk. Tapi perbuatan Allah mentakdirkan ini tidak buruk sama sekali, karena pasti bijaksana dan berhikmah. Tidak mungkin zalim Allah Ta'ala mentakdirkan ini. Taib, keadaan misalnya kita maret-maret di masa pandemi, ekonomi menurun, merosot, tiarap, ya. Udah gitu kerjanya di usaha travel lagi, wah tutup 2 tahun. Sekarang pun masih komat kamit, ini masih belum bisa full, baik nggak bisa. Taib, ini kan nggak enak bagi kita. Yang buruk itu di kondisinya atau di perbuatan Allah mentakdirkan ini? Kondisi ini yang nggak enak, yang buruk. Tapi kita tetap mengatakan perbuatan Allah mengkondisikan seperti ini, menciptakan keadaan seperti ini. Perbuatan Allah itu selalu baik, bijak, berhikmah, dan ada kebaikan padanya. Contoh lain, iblis. Iblis itu ditakdirkan kan? Ditakdirkan. Diciptakan. Yang buruk ini iblisnya atau perbuatan Allah menciptakan iblis? Iblisnya yang buruk. Adapun perbuatan Allah menciptakan iblis, baik atau tidak? Baik, karena ada apa? Ada hikmah di balik itu. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya kita mengetahui what's good dan what's bad. Ya. What's good dan what's bad. Apa yang baik dan apa yang tempat tidur. Enggak, bad di sini maksudnya adalah jelek. Apa yang baik dan apa yang jelek ketahuan. Iya, ketahuan. Tapi misalnya di antara kita punya seorang bapak yang keras pada istrinya atau dan pada anaknya. Ya, kita misalnya ngelihat ibu kita pernah ditampar berapa kali oleh bapak misalnya. Kemudian kita juga pernah dihukum dengan cara yang buruk lah. Tapi ini buruk nggak? Ini semua keadaan buruk nggak? Keadaan buruk. Siapa yang menciptakan keadaan seperti ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perbuatan Allah menciptakan dan mentakdirkan keadaan seperti ini tidak buruk, karena pasti ada hikmah. Jadi antara hikmahnya apa? Agar kita itu punya contoh, ini bapak yang buruk, jangan kita lakukan seperti ini. Akhirnya kita menjadi baik karena kita sudah tahu sampel buruk, sehingga kita menjauhi sampel-sampel orang-orang seperti ini atau tingkah seperti ini. Begitu jemaah sekalian, ya.
Jadi kalau kita husnudzon pada Allah, bahwasanya perbuatan Allah mentakdirkan itu selalu baik dan bagus dan tujuannya baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan pada keadaan-keadaan kita walaupun buruk keadaan kita dan sulit. Ya. Kalau misalnya kita punya anak yang bandel, ini memang buruk, bandel berkasus, naudzubillah min dzalik. Buruk. Tetapi jangan kita katakan ini Allah gimana kok memberi saya kayak gini. Jangan tanyakan seperti itu. Justru di situ ada celah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan buruknya anak sehingga kita bisa apa? Bisa dekat pada Allah. Itu jauh lebih berharga. Ya begitu. Kemudian min syarri ma khalaq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada dua pembahasan. Apa makna ghasiq dan apa makna waqab? Ya, apa makna ghasiq? Apa makna waqab? Kita sambung ya. Ghasiq ada yang mengatakan maknanya adalah malam. Malam. Dan ini yang masyhur. Ghasiq maknanya malam. Ada yang mengatakan di sini ghasiq adalah ghasaq, makna ghasaq adalah bukan gosok di bahasa kita, bukan. Ghasaq adalah awwalu zulmatil lail, yaitu kegelapan pertama di malam hari itu ghasaq. Min syarri ghasiqin. Maka kalau misalnya ghasiqin ini malam, maka makna dari waqab itu adalah yaitu gelap. Ya, makna waqab itu adalah gelap. Waqab itu maknanya adalah gelap. Jadi bisa juga waqab menyelimuti karena gelap dan semisal, atau bisa juga maknanya waqab artinya dakhala, yaitu masuk ketika kegelapan sudah masuk, kegelapan malam sudah masuk, atau malam telah masuk sehingga gelap gulita. Ya. Itu makna pertama dari syarri ghasiqin idza waqab. Makna kedua ghasiq maknanya adalah barid, yaitu hawa dingin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan hawa dingin ya, ketika dakhal kita masuk hawa dingin itu ke tubuh kita, ke diri kita. Ya. Itu makna kedua. Jadi makna pertama tadi min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah masuk malam. Jadi gelap gulita. Yang makna kedua berlindung pada Allah dari apa? Dari hawa yang sangat dingin ketika sudah menusuk. Itu makna kedua. Makna ketiga, ghasiq di sini maknanya adalah qamar. Apa arti qamar cuma? Bulan. Iya. Ya. Kalau bulannya purnama, Badrun. Badr itu bulan purnama. Jadi kalau Mas Purnomo itu diarabin Badrun, Badr. Iya. Badr. Ya. Ada di Indonesia bulan sabit. Itu dari bahasa Arab. Sabit. Iya, karena dengan bulan sabit tersebut terlihat hilal dan terwujudkan pergantian bulan sebentar lagi dan semisal bulan sabit. Disebut bulan sabit kan kita sabit. Nah, kalau purnama biasanya di mana? Pertengahan bulan, iya. Begitu. Enggak di awal atau akhir bulan. Nah, jadi bulan qamar idza waqab, ketika masuk ke langit, yaitu artinya ketika terlihat. Ya. Jadi ketika purnama atau bulan tersebut kelihatan, ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya, saya berlindung kepada keburukan bulan ini. Tapi maksudnya bukan keburukan bulannya. Maksudnya kembali ke malam hari. Karena apa? Karena bulan ketika tampak di langit itu umumnya menunjukkan malam telah tiba. Jadi kembali ke malam, dan itu pun keburukannya bukan secara zat di malamnya, bukan. Tetapi di makhluk-makhluk yang berkeliaran di malam hari. Ya, makhluk-makhluk yang berkeliaran di malam hari.
Siapa? Siapa aja makhluk? Banyak. Binatang-binatang malam, jin, setan. Iya. Gosen, gokar. Ya saya juga kadang-kadang ya. Kita berkeliaran malam hari biasa. Tapi biasanya insya Allah habis kajian. Ya kan? Ibu-ibu juga kadang-kadang berkeliaran di malam hari nyari minyak goreng 14 ribuan. Ini bisa aja kan? Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi yang buruk gitu, yang buruk, yang punya niat buruk dan punya tabiat buruk yang keluar di malam hari. Dan terbukti kalau misalnya kita lihat, walaupun binatang hari ya di siang hari yang keluar ada, yang ganas ada, tapi umumnya binatang yang lebih buruk kelakuannya itu binatang-binatang nokturnal. Ya, yang keluar di malam hari dari beragam spesies. Dari beragam spesies, dan betapa banyaknya misteri di malam hari, sesuatu di malam hari. Dan syaitan dari kalangan jin, mereka itu banyak melakukan aktivitas lebih banyak di malam hari, baik untuk menggoda manusia, mengganggu tidurnya manusia, mengencingi telinga manusia, menginap di lubang hidungnya manusia, masuk ke mimpi manusia, mengoperasikan sihir, santet, teluh dan semisalnya ke manusia. Itu umumnya di malam hari, di waktu gelap. Jarang dukun itu maunya di waktu asar, di waktu syuruk, jarang. Ya, karena dukunnya di waktu syuruk tidur habis begadang. Ya, iya. Ya, tidur dia. Jarang dukun hakiki itu jarang ya, mereka berkeliaran pagi hari fresh olahraga jarang. Tapi saya pernah ketemu dengan dukun dia dukun kampung ya, di Betawi, dukun kampung Betawi. Di Kalibata, saya kan orang asli situ. Waktu saya jualan pepes di pasar ya. Jualan pepes di pasar, di pinggir di pasar tradisional, pasar kaget lah, pasar pagi itu. Terus ada yang beli ibu-ibu pakai celana olahraga agak gemuk pendek, pakai celak dan wajahnya itu bertabrakan dengan apa ya, diri saya gitu. Ini kayaknya orang ini nggak baik, kayaknya orang ini agak aneh, ya. Dan kemudian dia beli pepes, ya pepes jualan saya. Saya dulu dagang pepes, sekarang enggak, makanya saya berani ngomong ini di masjid ya. Nah kemudian beli dia 2 atau berapa gitu, dan dia pakai tas yang biasa di perut tuh, tas apa tuh namanya, tas perut ya, tas pinggang, tas perut lagi, kok tas perut Doraemon itu. Nah tas pinggang. Nah kemudian dia buka tas pinggangnya, selatingnya dibuka tas pinggangnya, itu uang banyak banget, itu gepokan itu 10 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan ya. Kita kan pedagang ngeliat duit kan itu mau cetar membahana gitu, apalagi sebegitu banyaknya gitu. Masya Allah, ini ibu-ibu gemuk dan dia lari pagi bawa uang segitu, itu mau beli apaan gitu. Saya pikirnya ya Allah, banyak banget ibu duit. Terus beli. Sempat kita saling melihat gitu, dan sebenarnya dia merasa nggak enak, dan saya juga ngerasa nggak enak nih orang, nggak enak nih orang. Akhirnya saya tanya ke ibu saya, dengan ciri-cirinya seperti ini bu, ini. Oh itu fulanah, ya saya nggak mau sebut namanya, ya takutnya nanti ada yang ngerasa di sini, ya kesamaan nama mungkin. Fulanah, dia itulah dukun andalan di kelurahan daerah ini. Oh dia yang selama ini saya sering dengar namanya tuh. Banyak orang yang ke fulanah, tapi belum pernah ketemu. Akhirnya Allah pertemukan di pasar. Oh itu pantesan auranya nggak enak. Iya, ini salah satu dukun yang spesial ya, karena pagi-pagi nggak tidur. Mungkin orderan tadi malam nggak ada, ya jadinya pagi-pagi bisa sempat tidur. Iya. Jadi itu min syarri. Jadi tadi diantara malam hari, ya malam hari mencakup ya, karena ada bulan, ada kegelapan, ada rasa dingin. Lihat dari 3 tafsiran yang telah saya sebutkan semuanya, itu tuh intinya adalah apa? Keburukan makhluk-makhluk yang berkeliaran di malam hari. Iya.
Sekarang misal di antara makhluk yang memiliki bisa yang tinggi dan bisa berbahaya buat manusia itu ular. Dan jumhurnya ular itu apa? Keluar malam hari, nokturnal. Jumhur, mayoritas ular keluar malam hari, enggak siang hari. Ada yang siang hari tapi jarang sekali. Iya. Seperti ular air misalnya. Ular air ada di Indonesia ini ada sekitar 5 atau 6 spesies, 6 jenis. Dari 5 atau 6 jenis itu cuman satu jenis doang yang kadang keluar di siang hari, yaitu ular air pelangi. Warnanya itu sangat mengkilap, dan kalau dikeluarin dari air disimbah dengan sinar matahari, kita akan melihat kelap-kelip dari kulitnya. Ini ular air yang disebut ular kadut, ular air pelangi namanya. Sebagian ular lainnya malam hari. Mereka predator utama ikan-ikan, kodok-kodok dan semisalnya. Dan binatang-binatang malam lainnya yang bisa berbahaya buat manusia. Ini binatang. Atau binatang yang memang tadinya bukan binatang berbisa, tapi ada bahaya seperti penyakit yang dibawa atau kelakuan yang menyebalkan sehingga memantik emosi sahibul bait. Contohnya tikus atau curut. Ya, tikus atau curut. Ini juga ada keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan binatang-binatang seperti ini, binatang-binatang pengerat seperti ini. Yang kadang-kadang tikus itu adalah utusan dari syaitan. Ya, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya atfi'u al-masabih atau atfi'un nar fil lail, yaitu matikanlah api di malam hari. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasanya yang disunahkan atau dianjurkan Rasulullah SAW untuk dimatikan di malam hari itu adalah apa-apa yang mengandung api yang memungkinkan untuk jatuh dan membakar sesuatu. Adapun kalau lampu seperti ini maka tidak termasuk dalam hadis. Artinya ketika dikatakan di antara sunnah Nabi SAW adalah mematikan lampu di malam hari pas tidur, nah khotok. Salah. Pertama kali di zaman Nabi belum ada lampu, ya enggak? Kedua, yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah apa-apa yang memiliki sinar api, keapian dan panas api yang ada posibilitas untuk senggol oleh binatang sehingga membakar sesuatu yang terdekatnya. Karena zaman-zaman itu, kalau sekarang mungkin seperti lilin, ya, atau petromak kecil atau semisalnya gitu ya. Yang mana petromak itu nanti kan ada minyaknya. Kalau dijatuhin tumpah, apinya kena minyak gitu kan. Nah, itu. Adapun kalau lampu-lampu seperti ini tidak. Tapi apakah tetap dianjurkan untuk mematikan lampu di sini ketika malam hari? Iya. Tetap dianjurkan, tapi bukan dengan itu hadisnya. Tapi dengan hadis apa? Dengan ayat apa? Innal muwazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir mereka adalah saudara setan. Artinya jangan menghabiskan listrik untuk sesuatu yang sia-sia. Adapun ruangan-ruangan yang vital seperti teras rumah atau ruangan tertentu, dapur atau semisalnya, memang harus ada lampu, maka tidak dinyalakan lampunya. Adapun yang ruangan tak terpakai maka dianjurkan untuk dimatikan lampunya. Nah, jadi tikus-tikus itu juga bisa dikendarai atau ditunggangi oleh syaitan untuk mengganggu sahibul bait. Bisa, iya. Dan itu terjadi pada sebagian rumah tangga yang terkena sihir. Bukan hanya tikus saja. Kadang nyamuk-nyamuk itu tidak logis tiba-tiba ada di satu ruangan, di ruangan lain tidak ada. Dan bukan musim nyamuk, tapi memang orang ini sedang disantet, disihir. Dan dikirimlah kemudian oleh syaitan, dihasutlah nyamuk-nyamuk tersebut. Dan ini terjadi. Ana pernah meruqyah orang atau membacakan ke orang ayat ruqyah melalui telepon, yang mana orang itu juga bingung. Ustadz, dari kamar mandi itu sering keluar ular. Dari kamar mandi sering keluar ular, yang itu nggak tahu lubangnya, nggak ada lubang. Ada sih lubang WC, tapi nggak dari situ. Nggak ada lubang WC. Nggak tahu dari mana keluar, tiba-tiba kok pas lihat ada ular keluar dari kamar mandi. Dari kamar mandinya, bukan dari lubang manapun, dari kamar mandi keluar. Dan entah kemana ular tersebut. Dan itu berkali-kali adanya. Kemudian, Ustadz, ini kok di kamar Anda banyak banget nyamuk. Ya udah, sekarang Anda bacain loudspeaker ya, loudspeaker. A'udzubillahi minasyaitonir. Anda bacain kan? Tiba-tiba setelah Anda bacain, hilang langsung semua nyamuk itu.
Itu bisa terjadi ya kawan. Ketika itu sihir, ketika itu santet dari suatu pihak, ya. Atau binatang-binatang lainnya seperti tikus. Maka ini datangnya kapan? Biasanya malam hari. Malam hari. Biasanya malam hari. Wa min syarrin kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan naffatsat. Nafas itu yang sering memberikan nafkh, yaitu menghembus-hembuskan gitu loh. Nah, terus ada sat, taknya di sini menunjukkan perempuan, jama' muannats, yaitu perempuan-perempuan yang sedang meniup-niup fil 'uqud, di ikatan-ikatan atau buhul-buhul yang berupa ikatan-ikatan, bulatan-bulatan, ikatan-ikatan dan semisalnya. Maka uqad ini diikat atau dipasung, dipancung atau semisalnya. Uqad. Aqada itu artinya ikat. Makanya ada akad. Ada ikat. Itu dari bahasa aqd. Uqad, ikat. Akad. Akad nikah kan karena mengikat. Ya. Akad jual beli karena mengikat dengan dari segi kelaziman, kamu memiliki itu, saya memiliki ini, gitu. Itu akad. Ya. Ikat mengikat, ya. Jadi biasa buhul itu diikat. Baik buhul itu berupa benda tajam atau berupa boneka, patung atau mustika dan semisalnya. Maka itu semua uqad, ya. Ditiupin tuh sama nafasat ini, perempuan-perempuan penyihir ini. Nah, jadi ketika itu banyak dari dukun perempuan. Mak lampir kalau bahasa sekarang. Apa mak lampir ya? Enggak, mak lampir itu sebenarnya apa sih dia tuh? Hakikatnya apa cuma di film atau beneran ada gitu loh? Wallahu alam. Mak lampir, batara karang dan semisalnya. Ya. Tapi nafasat ini manusia. Bisa juga nafasat ini adalah jin ghaul atau jin yang memang penyihir dari kalangan jin ada. Jin tukang sihir juga ada, penyihir dari kalangan jin ada. Ya. Tapi saya enggak pernah lihat, ya. Buat apa juga ngelihat, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi nafasat. Mereka itu meniup-niupkan sesuatu dan sambil membaca mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang dibisikkan oleh syaitan. Iya. Saya juga ada buku, saya punya buku paranormal. Walaupun saya alhamdulillah bukan paranormal, tapi ada paranormal, pernah dibahas. Bisa dicari di YouTube, ya, channel saya juga ada. Memanggil Putri Raja Jin. Itu saya pernah kaji itu, memanggil Putri Raja Jin. Itu kajian tersebut di dekat masjid, di terasnya dan di belakangnya ada kebun-kebun gelap malam-malam. Tapi bukan saya manggil, bukan, enggak. Ini saya membahas mantra-mantra orang-orang yang bisa memanggil putri rajin dan mengisi sesuatu. Dan ternyata di setiap wiritan tersebut ada pemanggilan memang nama-nama asing. Pemanggilan nama-nama asing. Ya. Dan biasanya ditiup di buhul tertentu, atau ketika mau menyantet seseorang ditiup di sesuatu. Biasanya teknik santet itu ada apa? Ada ikatan sesuatu. Ikatannya itu boneka yang diikat di kamar khusus santet. Ketahuilah, dukun-dukun itu rata-rata punya kamar khusus, ya, yang mana bukan hanya, yang mana keluarga sendiri tidak ada yang diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut, ya. Itu rata-rata begitu. Sebagiannya kemudian di ruangan tersebut terpampang ada kelambi yang biasa buat bayi, itu kelambi itu loh. Kelambi, ya, melihara sesuatu di situ secara gaib. Dan kadang-kadang di balik kelambi itu terus ada apa, lukisan NRK. Tahu NRK siapa? Nyi Roro Kidul. Kemben hijau. Nah, tuh. Gitu ya. Terus melakukan persembahan di situ. Ini jelas syirik akbar, kufur, keluar dari Islam. Dan itu imma
area situ banyak wangian, bunga-bungaan apa, atau sebaliknya banyak najis-najis seperti kotoran-kotoran yang memang disengaja. Ya, pokoknya adalah ruangan khusus, tempat khususnya dukun itu selalu ada. Yang mana boleh jadi anak istrinya tidak tahu apa isi ruangan tersebut, tidak tahu kalau suami atau bapak mereka adalah dukun. Ya. Bahkan ada seorang perempuan, dia dukun, suaminya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu. Ya. Dan saya punya murid yang mana ternyata ibu mertuanya adalah dukun. Dan dia telah disantet selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai sekarang mungkin, dan dicerai. Jadi saya, qadarullah, ini murid saya ini nikah dengan perempuan yang ibunya adalah seorang dukun. Ada setelah punya anak akhirnya disantet, disihir, dan akhirnya terjadi perceraian. Dan kemudian bagaimana dengan suaminya itu? Itu suaminya dari awal menikah tidak tahu kalau misalnya istrinya seorang dukun, dan ternyata dari awal memang dari dulu suaminya ini sudah ditundukkan olehnya, makanya mau. Ya begitu, anaknya juga dan seterusnya. Alhamdulillah dzalik. Ya seperti itu. Ada perempuan ini, perempuan kayak gitu di Indonesia ini, dan ini real, nyata, hak. Ya. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu sahirat. Naffatsat ini sahirat, perempuan-perempuan penyihir yang mereka menghembuskan di ikatan-ikatan. Maka kata Nabi SAW, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Barang siapa yang mengikat suatu ikatan buhul, kemudian dia tiup di situ, gitu. Komat kamit, terus diatkan apa? Walaupun komat kamitnya itu dengan apa? Dengan ayat. Ini lebih bersubhat lagi. Komat kamit dengan ayat, kemudian kena tuh buhulnya ke fulanah misalnya, pelet. Ya, ini termasuk apa? Faqad sahara, dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa bergantung pada sesuatu maka dia akan dijelembabkan bergantung padanya seterusnya. Baik, kemudian yang terakhir, kalau ada pertanyaan disegerakan ditulis ya Ibu sekalian. Ya, karena saya tidak tanggung-tanggung, kalau sudah selesai nggak ada pertanyaan maka saya akan segera terbang. Ya. Kemudian kata Allah Taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan hasid, orang yang hasad, yang dengki, idza hasad, jika saat dia mendengki. Jadi ini juga keburukan dukun, keburukan orang yang hasad. Maka kalau kita merasa ada orang tuh hasad sama kita, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, introspeksi. Kedua, lakukan tindakan pembacaan seperti ini. Yaitu baca surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Terutama Qul a'udzu birabbil falaq karena tepat min syarri hasidin idza hasad. Jadi ketika kita merasa orang kayaknya enggak suka karena orang kayaknya ngerasa kayaknya orangnya hasad sama saya. Pandangan matanya itu enggak enak, hasad gitu, iri gitu. Pertama muhasabah. Kenapa muhasabah? Karena boleh jadi dia hasad seperti itu penyebabnya kita juga. Sebagian dari hasutan penghasut itu sebabnya adalah yang dihasut. Orangnya itu juga. Kenapa? Suka pamer. Suka pamer. Ini penyakit. Ya. Pamer kekayaan, pamer bini, pamer bojo, pamer suami. Pamer suami itu kan ada beragam model ya, Bu ya. Ada dengan cara memamerkannya, ya dipentaskan di tetangga-tetangganya, ini suami saya loh. Ya. Ada yang pamer hanya dengan cerita. Kamu tahu nggak Jeng? Suami aku tuh masya Allah, nggak kayak suami pada umumnya. Disebutkan kebaikannya dan seterusnya. Iya. Ketahuilah bedanya orang pamer dengan syukur nikmat tuh beda. Ada bedanya. Walaupun orang yang pamer itu bilang, saya ini cerita kayak gini syukur nikmat karena saya mensyukuri akan segala. Itu kadang-kadang cuman pemanis. Iya, itu cuma pemanis. Sama kayak orang mau ghibah off the record ya. Nah, ngomongnya off the record ya. Ini bukannya ghibah, tapi ini ya memberitahukan menurut manfaat. Si fulan tuh punya tompel deket-deket ketiaknya. Apa manfaatnya kita tahu hal seperti itu? Ya, ghibah jadinya. Taib. Kemudian juga kadang bukannya gua sombong ya. Bukannya gua sombong ya. Cuman kemarin tuh disebutin kebaikannya.
Bukannya gue sombong, tapi sombong banget. Percis kayak Mandra, sombong banget gitu kan ya. Iya, bukannya gue sombong, tapi sombong banget. Nah begitu juga dengan yang seperti ini. Ya, bukannya saya mau pamer ya, saya cuma pengen syukur nikmat. Syukur nikmat tiap hari dan dipublikasikan ke semua orang tanpa kecuali. Ini indikator pamernya kuat ini. Ya, pamer kekayaan. Setiap hari food atau makanan yang dimakan yaitu selalu makanan-makanan yang berkelas. Dan selalu difoto. Selalu terbit di Instagram atau Facebooknya atau lainnya. Duh, menu hari ini sederhana aja nih gitu. Padahal Masya Allah, nasi kebuli, tumpeng dan seterusnya. Sederhana dari mananya, ya kan? Malam ini aku diet vanilla cake dan seterusnya. Diet kayak gitu caranya. Enggak, itu bukan diet, pamer. Iya. Pamer kekayaan kemudian, ya, dan seterusnya. Tapi giliran ada orang miskin, afwan Masya Allah berkah banget ya hidupnya. Ada orang miskin ngomong sama dia, atau WhatsApp dia, atau inbox dia, afwan kami sekeluarga lagi sulitan, boleh nggak kami minjem duit 1 juta saja. Mencak langsung dia. Emang kamu kira saya orang kaya? Nah udah tuh. Pas kayak gini adalah orang lagi butuh apa? Dia nggak mau nolong. Ini nih mental pamer tuh kayak gini, kelihatan ketika dia merasa ada benefit kurang, dia bakal marah. Karena dia selalu pamer. Gitu. Ya, namanya orang bersyukur, namanya syukur nikmat, dia akan menerapkan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia tuh pengen orang lain tuh dapat kenikmatan yang dia juga dapat sekarang. Itu baru tidak pamer, itu baru syukur namanya. Maka kalau ada ummahat pamer suami diceritain ke 1 RW, tahu nggak suami saya gini, tahu nggak suami gini, ke tukang sayur pun sampai hafal gaji suami Anda. Sampai semua ummahat itu iri. Akhirnya kemudian ada janda datang kepada Anda, afwan, kayaknya suami anti itu the best ya. Oh iya jelas. Boleh nggak bagi suami? Apa? Ngamuk langsung. Berarti selama ini apa? Pamer. Kalau seandainya dia syukur nikmat, maka dia akan berbagi. Ya kan? Iya. Gitu. Maka hati-hati, nggak usah ceritain suami ke ummahat lain. Baik kebaikannya maupun keburukannya, jangan, udah tutup aja. Ditanya suami anti gimana baik nggak? Baik, dah gitu aja. Nggak usah ditafsil, nggak usah dirinci, diberikan poin. Kebaikan pertama, 2, ketiga nggak usah. Pokoknya baik aja. Ya, begitu. Ya, karena likulli ni'matin hasidun. Setiap kenikmatan pasti ada penghasutnya. Ya, setiap kenikmatan ada penghasutnya. Setiap keburukan ada pemungutnya. Setiap kenikmatan ada penghasutnya. Maka kalau memang kita bisa untuk bersyukur, bersyukurlah dengan cara yang baik, dengan hati yang tulus bersyukur. Memang benar kata Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka ceritakanlah. Tapi di sini dirinci. Kalau misalnya diceritakan ke publik yang mana itu ada posibilitas orang hasad, maka sebaiknya tidak. Cuma kalau memang untuk ambil ibrah, tafadhol, supaya orang ambil ibrah, tafadhol, tapi jangan keseringan. Adapun kalau misalnya kita tahu bahwa kalau saya cerita ini fulan bakal hasad, maka jangan. Dah. Apalagi sengaja cerita ke fulan yang biasa hasad sama kita. Enggak boleh. Iya. Contoh lain dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man yatahalla bi ghairi ma yu'ta faqad talabbasa bilabsai zur." Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang berhias. Jadi ada perempuan, ada salah satu ummahat di antara ummahat, ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya berhias atau menceritakan perhiasan saya yang tidak diberikan oleh suami saya, tapi saya ceritakannya ke dorroh saya, yaitu ke madu saya, adik madu saya atau kakak madu saya." Faham nggak bapak-bapak artinya? Jadi misalnya ada 2 perempuan dengan 1 suami, madu, ya, istri kedua, istri pertama. Nah, satu istri bilang nanya ini, boleh nggak ya Rasulullah, saya itu cerita ke istri lainnya
ke madu saya, cerita apa? Cerita aku dikasih ini loh sama mas gitu, sama mas yang sama, suami yang sama. Yang mana sebenarnya dia tidak dikasih hal tersebut. Tapi dia cuma pengen apa? Membanggakan dirinya sebagai istri yang lebih dicintai oleh suami dibandingkan dia. Paham gak di sini Pak maksudnya Pak? Kan namanya perempuan kadang-kadang fastabiqul khairat ya. Tapi tidak dalam konteks yang benar, hanya untuk membuat apa? Perempuan lain tuh cemburu sama dia. Iya, dan itu tabi'i. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan sejak zaman SMA. Orang-orang pacaran tuh kayak gitu kadang-kadang. Perempuan pacaran kayak gitu, sengaja dia manja-manjaan sama pacarnya padahal itu haram, dan itu sengaja di depan perempuan yang juga suka dengan pacarnya. Itu terjadi nggak kira-kira Bu? Kisah kasih di sekolah? Alah, jangan pura-pura lah ya. Kalaupun bukan kita pelakunya, minimal kita korbannya, minimal gitu. Enggak, saya enggak, karena sekolah saya dulu laki-laki semua ya, nggak ada kayak gitu ya. Nah seperti itu. Nah setelah menjadi madu istri pertama istri kedua pun kadang terjadi seperti itu, kecuali yang bertakwa pada Allah. Maka Rasulullah SAW menasihati, barang siapa yang yatashabba, merasa kenyang, atau yatahalla, berhias, atau menceritakan pemberian yang dia tidak diberi, maka dia seperti mengenakan dua baju kedustaan, dua baju kepalsuan. Palsu dalam bercerita dan palsu dalam mengira dirinya dapat kenikmatan, palsu tidak. Maka itu haram. Jadi hati-hati, setiap kenikmatan ada penghasutnya, setiap kotoran ada pemungutnya. Iya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Kita berlindung pada Allah ta'ala dari hasutan orang-orang yang hasad kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, syukran. Baik, kalau sini pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada tikus di rumah, apakah itu indikasi penghuninya jauh dari Allah dan melakukan maksiat? Kalau ada tikus di rumah itu menunjukkan ada lubang, yaitu ada lubang, ada yang kotor, itu. Ada makanan, ya itu aja, simple aja. Itu kalau melihat dari segi zahir duniawiyahnya ya. Tapi thayyib, ini mungkin maksudnya mau yang lebih dalam lagi. Keberadaan tikus di rumah itu tentu ujian dari Allah, dan hampir seluruh rumah itu mengalami seperti ini. Tetapi begini, sesuatu yang cuma wajar seperti itu, cuma 1-2 tikus ya, kadang ada tikus, itu tidak serta-merta langsung mengindikasikan penghuni jauh dari Allah. Enggak mesti gitu, enggak mesti. Itu bukan barometer. Barometer jauh dari Allah atau enggaknya bukan di keberadaan berapa tikus di rumah, ya. Tetapi kerugian atau kesulitan disebabkan tikus-tikus ini itu memang efek dari apa? Maksiat. Efek dari maksiat. Sebagaimana sebagian dari ulama salaf, tidak hanya 1, 2 salaf, 3 orang salaf, itu pernah saya baca ya perkataan mereka, inni la'asillah, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat efek dari maksiat tersebut pada apa? Pada kendaraanku, pada sikap istriku, bahkan pada tikus di rumahku. Tapi sekali lagi, adanya tikus di rumah manusia itu bukan menjadi barometer jauh atau dekatnya dia pada Allah. Ada kalanya dia diserang, rumah itu diserang banyak tikus karena mungkin rumahnya strategis bagi para tikus ya. Mungkin karena banyak makanan, atau banyak yang kotor, atau dekat dengan gorong-gorong, atau misalnya qadarullah, tapi dia soleh dan dia bersabar dengan itu dan berusaha betul-betul menghilangkannya, tapi nggak bisa. Maka bukan barometer. Tapi ketahuilah bahwasanya keberadaan itu semua efek dari apa? Dari maksiat. Nah, ini yang kadang-kadang, yang sering kali bahkan hampir seluruh manusia itu tidak memandang dari sisi ini, bahwasanya
keberadaan hal-hal seperti ini efek dari maksiat, tidak memandang. Ya. Yang ada gini. Banyak yang ketakutan tikus masuk itu udah kayak mau masuk neraka jahanam, itu kayaknya paniknya luar biasa. Ada tikus, wah paniknya itu kayak masya Allah. Ya. Tapi kemudian anaknya membawa pacarnya ke rumah, nggak panik, malah ramah. Padahal ini pacarnya ini lebih buruk daripada tikus dari segi dosa. Tikus nggak tahu apa-apa, karena tikus mah nggak berdosa sih. Tikus nggak tahu apa-apa. Tikus datang ke rumah kita dapat dosa nggak? Enggak. Pacar datang ke rumah kita berdosa nggak? Ya dosa tambah dosa. Maka malah justru pacar anaknya datang ke rumah, ramah. Wah, datang nih, iya tante, biasa. Kalau belum jadi dan nggak bakal jadi itu biasanya manggilnya tante. Belum jadi dan nggak bakal jadi manggilnya tante. Iya. Kalau biasanya mau bakal jadi panggilnya bu, gitu panggilnya, insyaallah. Tante, iya tante. Ngapel nih, iya tante. Wah kuncar ya, iya tante. Tadi jawabnya iya mulu gitu kan. Iya tante. Iya tante. Padahal ini dahsyat, ini terlaknat yang seperti ini jadinya memasukkan dosa ke dalam rumah tanpa ada kecemburuan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ditinggal lagi kemudian anaknya. Itu nauzubillah min dzalik. Tapi giliran tikus masuk, masya Allah. Jangan tikus, belalang masuk aja itu udah kayak kena meteor, panik banget. Ada belalang padahal nggak ada apa-apa belalang. Iya. Jadi masuknya tikus itu sesuatu yang sebenarnya iya itu akibat dosa, tapi jangan terlalu panik. Justru masuk ke maksiat itulah yang lebih memberikan kepanikan. Ya. Jadi kalau tikus di rumah, ada tikus di rumah itu maklum, wajar. Binatang bukan cuma tikus doang yang masuk rumah, coro, C-O-R-O, coro. Ya, C-O-R-O itu Englishnya. Kalau Jawanya coro. Kecoa itu juga buruk gitu loh, bau buruk, menyedihkan, mengesalkan. Ya, dan jumlahnya kuantitinya banyak apa di dapur. Belum rak di bawah di bagian dapur buka tuh coro semua isinya. Mau tahu Pak gimana cara menghilangkan kecoa Pak? Pelihara tokek yang banyak, taruh di dapur, plok 5 tokek tuh, saut-sautan tuh, ya, iya, itu insya Allah kecoanya itu hijrah, insya Allah, karena tokek itu sangat suka kecoa dan saya udah pernah bereksperimen dalam masalah ini, iya, taruh 2 tokek di itu dapur, kecoa dapur, wah di markasnya bahkan saya taruh itu. Markas kecoa hilang, mulai hilang itu kecoanya. Tapi apakah itu indikasi dosa kita? Iya, kalau itu ujian hidup itu karena dosa kita. Tapi apakah kemudian adanya kecoa di rumah orang, wah lu punya dosa lu, jangan gituin. Tuh ada kecoa buktinya. Padahal rumah kita bisa lagi lebih banyak lagi kecoanya. Ya. Lembar pertanyaan, Ustadz, apakah boleh menceritakan pengalaman bahwa seseorang sering menolong, bersedekah dan lain-lain? Seseorang tersebut diberikan kemudahan, bahkan terkadang ada transferan di rekeningnya. Apa ini maksudnya ya? Apakah boleh menceritakan pengalaman bahwa seseorang sering menolong, bersedekah, dan orang tersebut diberikan kemudahan, bahkan terkadang ada transferan di rekeningnya? Saya agak aneh. Pamer. Oh, pamer diri sendiri gitu? Enggak, ini bahasanya kurang tepat mungkin di sini. Seseorang, mungkin ada orang suka nolong, suka sedekah. Kadang ada transferan di rekeningnya. Ini kadang ada transferan di rekening, maksudnya apa nih? Karena dia suka sedekah, maka kerap kali ada yang transfer ke dia gitu. Ya kalau cerita sekali-kali nggak ada masalah kayak gitu. Cuman itu bukan barometer bahwasanya orang sering sedekah akan terjadi nanti transferan mendadak. Itu beda-beda orang.
Karena boleh jadi terkadang ada transferan di rekeningnya gaji dia mungkin. Ya. Dan ini boleh saya ceritakan, saya juga kadang kayak gitu. Kadang ada transferan, bukan kadang, setiap hari ada transferan di rekening saya. Karena saya dagang online. Tiap hari loh Pak. Walaupun saya nggak sedekah, tiap hari ada transferan. Iya. Karena saya dagang pakaian. Ya. Alhamdulillah. Jadi adanya transferan mendadak di rekening orang yang ahli sedekah tersebut tidak menjadi apa? Barometer bahwasanya orang sedekah itu bakal banyak transferan kepadanya. Tapi orang yang sedekah itu banyak apa? Allah jamin rezekinya. Rezekinya itu nggak mesti berupa harta. Jadi kita ini harus mendidik orang-orang yang pengen sedekah. Jangan memindsetkan sedekah itu feedback dari Allah itu selalu berupa nominal uang, nggak mesti. Kadang keselamatan, kadang keramahan orang-orang terhadapnya, kecintaan masyarakat kepadanya, itu udah lebih bernilai daripada uang itu. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Kalau itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya suka merasa cemas, tidak tenang ketika sedang sholat, suka tidak khusyuk. Apakah itu ada pengaruh sihir? Bagaimana cara mengatasinya? Jangan langsung dikaitkan dengan sihir. Ya, ini karena maksiat. Jangan dikaitkan dengan sihir. Belum tentu, jauh dah, sihir itu opsi terakhir. Nah, sekarang kaitkan ini dengan maksiat. Ini karena maksiat. Satu, karena maksiat. Dua, karena kebodohan. Maksiat itu meredupkan cahaya hati. Dan sholat itu cahaya. Wa sholatu nur. Kemudian kebodohan itu membuat kita tidak paham, dan orang yang tidak paham apa yang dia ucapkan dalam sholatnya itu membuat dia kesulitan khusyuk. Maka di antara penunjang khusyuk yaitu pertama, jauhi maksiat, istighfar. Kemudian yang kedua, ilmu apa yang kita baca dalam sholat. Jangan langsung dikaitkan dengan pengaruh sihir, ya. Kalau memang ternyata memang ada pengaruh sihir, misal karena santet dan sebagainya. Kalau misal soal kok saya merinding, kemudian gemetar, kemudian kayak ada yang nusuk-nusuk, bertahanlah, bersabarlah. Maka itu ujian yang pasti besar ganjarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu gadis, enggak, saya dulu perjaka. Ini Ustaz waktu gadis. Oh, dia nih yang nanya kali ya. Ustaz, koma gitu dong. Ini enggak ada komanya. Ustaz waktu gadis. Ustaz, koma, waktu gadis setelah sholat tahajud saya mendengar seperti suara bom. Mungkin waktu itu di Hiroshima mungkin ya. Saya mendengar seperti suara bom sampai foto di tembok jatuh dan pecah. Apakah itu santet atau apa ya Ustaz? Ini capek kalau misalnya semua dikaitkan dengan santet. Nggak ada apa-apa santet. Iya, itu mungkin alarm HP atau HP jatuh atau apa. Tapi hanya Anda sendiri yang mendengarnya, sementara saya istri rumah tidak ada yang mendengar. Oke. Karena tidur mungkin, ya. Tapi kalau sampai bangun, ya, ini saya jawab gini aja. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu bukan santet. Kemungkinan kedua bisa saja itu sihir. Ya. Tapi anggaplah itu sihir, anggaplah itu sihir. Dan itu yang terjadi kadang di keluarga kami yang seperti itu. Bukan kita yang nyihir, kita yang diburu sama orang-orang tertentu. Ada suatu ruangan di kamar di bagian lantai atas di kediaman kami di daerah Kalibata, itu yang suara kayak gini, suara bom, dor gitu. Aneh. Kalau batu nggak kayak gitu jatuhnya. Karena kan ini kayak ini nih, atas ini kan bukan tembok ya, atas ini bukan tembok ya, kayu kan ya? Kayu bukan Pak? Tembok lah. Beton ya? Oh beton malah. Enggak, kalau kita atapnya kan kayu, atapnya baru genteng gitu kan. Jadi ada space antara genteng dengan kayu itu, loteng lah gitu ya. Nah, itu dar gitu. Dar itu kan suara dar kan kita hafal ya. Kalau ada benda jatuh, paham lah gitu. Lagi pula yang jatuh tuh apa? Kalau di loteng nggak ada barang, nggak ada apa gitu. Kalau misalnya genteng, berarti bocor dong nanti, apa hilang dong gitu misalnya. Ya, apa yang jatuh? Binatang. Binatang nggak kayak gitu jatuhnya.
Dan itu hanya ada pada malam hari jatuhnya itu, atau suara itu. Dan di kamar itu aja. Tadinya saya nggak pernah dengar. Ya dengar cuma ibu, adik gitu. Akhirnya suatu ketika saya nginep di situ. Di kamar itu saya tidur. Ya pas bangun-bangun tiba-tiba dor gitu. Memang karena kami udah punya pengalaman dalam masa sihir santet. Bukan kami pelakunya, bukan. Ya bukan. Jadi ini paling jin kaget kali, saya bangun kaget, dia jadinya meledak dinya gitu kali. Gituin aja, nggak perlu takut dengan ledakan-ledakan itu. Memang dari kapan mitosnya dan mungkin banyak orang secara mutawatir melihat atau merasakan di antara bentuk teluh atau santet adalah kalau ada bola api di atas genteng kemudian meledak kayak gitu. Itu mungkin saja. Tetapi kalau mendapatkan kejadian seperti ini, udah nggak usah dipikirin. Karena dari pikiran itulah kemudian menjadi hal-hal seperti ini. Nggak usah dipikirin, udah fokus aja nyari duit, pikirin duit aja mendingan duit ya, seger gitu. Atau fokus ibadah tentu saja. Apalagi ini dalam masa tahajud. Kalau ya masa saya sendiri dengar, yang lain nggak dengar, udah nggak apa-apa. Berarti mungkin punya karomah kali bisa mendengar sesuatu yang kayak begitu. Ya udah, bismillah aja, nggak usah dipikirin, lupain, udah selesai. Kalaupun itu dia santet, dicuekin aja. Karena betapa adanya orang yang cuek dengan hal seperti itu, dia terpikir itu yang gemes. Siapa yang gemes? Dukunnya gemes. Iya, jinnya nanti balik lagi lah. Nah perlu balik, susah om gitu kata jinnya. Iya. Ya, tapi kalau misalnya kita kepikiran, wah santet nih, ya itu kena, jadinya connected. Jadi kayak kabel USB masuk jadinya tuh. Iya, nggak usah dipikirin. Iya, insyaallah nggak apa-apa itu. Apalagi lagi tahajud, itu cuma godaan aja. Atau jangan-jangan itu bukan santet sama sekali, cuman setan aja iseng, pengen iseng aja ngagetin. Malah antum malah mikirnya apa? Wah santet nih. Setannya langsung kegeeran. Wah orang saya ngiseng doang dikira santet gitu katanya. Enggak, udah dustakan aja semua itu. Bismillah, Ustaz. Apakah kita bisa membedakan antara binatang yang memang dikirim dengan sihir atau tidak? Misal tikus yang lazim banyak kita temukan, dan apabila buhul-buhul yang dibuat oleh penyihir tidak bisa ditemukan, maka apakah orang tersebut tidak bisa ditemukan? Oke, ada pertanyaan. Pertama, binatang gimana membedakannya? Membedakannya di tingkah dan logika. Kalau tingkah binatang ini aneh, ya, misalnya tikus, ya, kemudian tikusnya kegep sama kita. Apa tuh kegep tuh? Kegep. Ayo lo mau kemana lo? Ya tikusnya jawab, enggak kok, saya lihat doang kok. Nah ini baru nih setan nih kayaknya. Tapi ada tikus yang kegep dan hilang, dan itu terjadi di ruangan kami di salah satu rumah kami. Di satu ruangan itu tikus tuh udah ketahuan ada tikus itu. Terus dibuka, dibongkar itu semuanya tidak ada. Padahal udah ditutup semua tuh, ditutup tuh, nggak ada lubang, nggak ada apa, nggak bisa kemana-mana dia. Dibuka semua lemari semuanya nggak ada, padahal gede tikusnya. Itu diantara indikasi. Ya itu diantara indikasi. Atau diantara indikasi lainnya banyak yang datang, tapi ngehilangnya, ya itu hilangnya di tempat yang nggak kita prediksikan, di situ ke situ lagi. Tapi pas kita cek nggak ada lubang, nggak ada apa, kok bisa hilang di situ gitu loh. Nah itu diantara indikasinya, ya. Tapi nggak usah terlalu difikirkan, kalau nggak begitu meresahkan nggak usah difikirkan. Dan apabila buhul-buhul yang dibuat oleh penyihir tidak bisa disembuhkan, maka apakah orang tersebut tidak bisa disembuhkan? Karena dukun-dukun itu biasanya mengirim buhul secara gaib. Kadang masuk ke dalam tanah secara gaib, kadang masuk ke perut secara gaib. Makanya kadang-kadang di ruqyah keluar darinya apa? Silet, jarum. Iya, keluar itu. Itu gimana cara masukinnya itu? Ya, pertanyaan saya kan, orang kalau di ruqyah pernah lihat kayak gini, silet Pak. Ya, terus habis itu jarum. Kadang ada salib, ada pernah ada. Atau benda-benda tajam yang tapi kecil.
Terus ada darah-darah juga bercak-bercak yang keluar dari muntahannya. Pertanyaan saya, itu darah siapa? Gimana Pak? Darah siapa dan bagaimana bisa itu benda kok keluar dari tempat seperti itu? Keluarnya secara apa? Dari secara gaib. Iya, secara gaib. Kok bisa seperti itu? Kalau memang itu darahnya orang ini, Pak. Darahnya orang ini karena kena silet di bagian apa? Lambungnya lah itu. Ya dioperasi lah, hancur lah dia. Paham enggak maksud saya, Pak? Ya kan? Kalau memang keluar benar dari tenggorokannya itu keluar secara zahir konkret gitu, ya tersayat-sayat ini tenggorokan. Luka. Operasi enggak, Pak? Bisa operasi itu. Iya. Nah, gimana cara keluarnya itu? Nah, itu dia. Jadi bisa secara gaib. Nah, yang seperti ini nggak harus kita keluarkan. Kita kan nggak tahu, nggak bisa kayak gini. Tapi ustadz itu kan bisa, ustadz itu bisa, ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya nggak pernah bisa kayak gini. Dan saya nggak mau juga mengeluarkan kayak gitu. Biar Allah aja yang keluarkan dengan cara Allah. Itu lebih baik. Jadi tetap bisa disembuhkan. Contoh lain, misalnya ketika dulu bangun rumah masih pakai sistem kepercayaan, tradisi. Ditaruhlah kepala kerbau lah, kepala sapi, kepala fulan, kepala fulanah dan seterusnya. Ya, ditanam di situ sebagai persembahan atau sebagai bentuk permisi kepada pemilik tanah atau nenek moyang di situ. Nauzubillah min dzalik, syirik akbar. Ya, itu kan buhul. Nah sekarang rumah udah fix, rumah udah jadi sekarang, rumah udah jadi, udah normal, udah berkeluarga, udah banyak yang tinggal di situ. Cara bertaubat gimana? Taubat aja kepada Allah. Tapi ini gimana nih? Di setiap sudut nih kemungkinan ada nih pala-pala. Apakah harus dihilangkan? Tidak harus, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali semampunya dia. Ini di luar kemampuan. Masa harus dipugar semua rumahnya kemudian buat nyari kepala kerbau dan kepala-kepala itu? Enggak, udah. Nah kemudian seseorang ketika dia terkena sihir, dia itu lebih baik menyibukkan diri dekat pada Allah dan ibadah dibandingkan dia memfokuskan mencari buhul. Karena boleh jadi mencari buhul itu ditarik ulur sama setan. Karena buhul itu gaib. Betul, penting kalau ketemu buhul itu modal penting untuk menyiapkan sihir, betul. Tapi bagaimana kalau buhulnya gak ketemu-temu? Itu malah justru menambah penderitaan, letih, endless, never ending. Maka udah deketin Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah hancurnya buhul-buhul tersebut dengan izin Allah. Begitu ya. Jadi bisa disembuhkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, bagaimana cara menghilangkan rasa iri atau hasad yang sering tiba-tiba timbul kembali karena rasa kecewa atau sakit hati kita pada orang tersebut? Ziarahi orang tersebut. Kalau kita iri sama dia atau sakit hati, ziarahi orang tersebut. Senyumin dia, kasih dia hadiah. Hilangkan perasaan-perasaan itu kepadanya. Ya, yang membuat kita itu semakin berkembang hasadnya adalah kita makin jauh sama dia, melihat di kejauhan dan kita ngedumel di hati. Coba langsung ketemu aja orangnya, kemudian kita berikan hadiah walaupun kita dizalimi. Insyaallah hilang itu. Ya. Ini terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pernah keponakan diruqyah kemudian tidak sadarkan diri selama 6 jam. Ini biasa. Ketika sadar dia bercerita dia merasa dibawa dan diikat di tengah lautan. Apakah ini termasuk sihir? Ya, ini sihir dan ini halusinasi. Ini halusinasi. Entah mungkin memang jiwanya diikat di sana karena mungkin pakai jin-jin versi pantai sana kali. Ya, siapa tadi? Cikidul, ya, jin Cikidul itu. Ya, dan semisalnya Blorong dan semisalnya. Ya. Tapi itu mereka adalah tokoh-tokoh fiktif khayalan, komika. Mereka komika. Stand up comedy mungkin komika ya. Jadi mereka itu khayalan saja. Dan yang seperti ini halusinasi namanya. Apakah nyata? Wallahu alam tidak. Sepertinya tidak. Itu hanya halusinasi dari syaitan supaya menakut-nakuti dia. Kalaupun ia benar seperti itu terjadinya, jiwanya diikat oleh jin, maka kalaupun ini itu Allah Ta'ala mudah untuk melepaskannya. Jadi keponakan saya ini bisa melihat penampakan gaib seperti pocong, bangunan seperti kerajaan gaib. Itu semua halusinasi, bisikan dari syaitan. Maka sering-sering diruqyah, insyaallah akan sembuh. Itu kekurangan ya. Insyaallah enggak apa-apa, nanti akan sembuh insyaallah taala.
Jadi sering diruqyah dan dekatkan ke agama, sering-sering ke majelis ilmu akidah, insyaallah hilang insyaallah. Ya. Baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.